Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita mengenal kalau di dunia organisasi maupun perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi pemerintah itu ada yang namanya visi dan misi. Visi itu dari bahasa Inggris yang artinya vision. Vision itu adalah melihat jauh ke depan. Kita mau menggerakkan bertujuan organisasi jauh ke depan itu apa? Umpamanya dalam sebuah organisasi bisnis atau sering kita sebut dengan perusahaan itu pasti mempunyai visi ke depan jangka panjang ini perusahaan itu akan cita-citanya seperti apa. Itu adalah visi. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai seorang mukmin kalau kita samakan dengan visi di sebuah organisasi, di sebuah lembaga itu, visi hidup seorang muslim itu apa? Visi hidup seorang mukmin itu apa? Nah, visi itu jauh ke depan. Jauh ke depannya umat muslim itu adalah hidup sesudah mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis bertanya kepada para sahabatnya, menyampaikan kepada para sahabat bahwa orang yang pintar adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya saat ini untuk kehidupan sesudah matinya. Itu kan sebuah visi yang jauh ke depan. Kalau visi perusahaan, visi lembaga itu mungkin akan kita buat pada tahun 2040. Organisasi ini adalah menjadi organisasi kedermawanan yang besar, yang kira-kira bisa menyantuni 1000 anak yatim, 1000 orang-orang fakir dan miskin, umpamanya seperti itu. Artinya dari sekarang ada sekitar 18 tahunan sampai 2040. Tetapi mukmin muslim itu visinya adalah visi yang melintasi zaman kehidupan ini. Maksudnya alam semesta ini. Kita melintasi itu untuk menyiapkan diri bagi kehidupan kita sesudah mati. Itu adalah visi setiap muslim, menyiapkan dirinya untuk selamat di akhirat. Tentu kalau kita ingin selamat di akhirat, bukan di akhirat nanti kita berjuang, itu sudah selesai. Kata anak muda sekarang itu sudah end, sudah selesai. Kalau kita sudah di akhirat nanti sesudah mati kita tidak mampu memperjuangkan apapun. Maka untuk mencapai keselamatan di akhirat nanti itu adalah saat ini, saat kita masih diberi anugerah kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hud. Surat Hud itu surat ke-11 ayatnya 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat. Yang artinya inilah kitab Al-Qur'an yang amat rapi ayat-ayatnya, kemudian diterangkan atau diuraikan dari sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an yang oleh Allah sendiri Al-Qur'an disebut rapi ayat-ayatnya, yang diuraikan dari sisi Allah. Yang penting ini yang maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Sebagaimana visi perusahaan itu adalah dibuat oleh pemilik-pemiliknya, visi organisasi dibuat oleh para anggota-anggotanya bersama, visi negara dibikin oleh founding fathernya atau para pendirinya, dan itu dijaga secara terus-menerus. Manusia, umat muslim dan mukmin terutama, itu sudah diberi visi itu oleh Allah, yaitu untuk kita itu selamat nanti di akhirat. Dan cara menerjemahkan bagaimana cara selamat untuk sampai di akhirat nanti, Allah memberikan panduan yang namanya Al-Qur'an. Yang disebutkan di sini itu ayat-ayatnya rapi dan diturunkan
oleh Allah yang maha mengetahui dan bijaksana. Sepinter-pinternya, sepandai-pandainya, sebijak-bijaksananya manusia yang merumuskan visi perusahaan, organisasi, bangsa, negara, masih lebih pandai Allah. Allah maha pandai dan bijaksana. Itu artinya Al-Quran sebagai panduan pedoman kita mencapai visi itu, itulah yang terbaik. Contoh bagaimana bagusnya Al-Quran. Saat Al-Quran itu disebutkan membangun masyarakat madani atau masyarakat yang berperadaban, maka hal-hal kecil, sekecil bahkan hubungan di dalam rumah saja itu diatur oleh Allah. Karena hubungan interaksi di rumah menentukan emosi seseorang akan dibawa keluar kepada lingkungannya, ke sekelilingnya, yang saat emosi dari rumah itu tidak bisa lepas, pasti akan mempengaruhi interaksinya. Contoh, kalau seseorang emosi di rumah tidak bagus, karena mohon maaf sekedar contoh, SPP-nya anak belum dibayar-bayar, lalu terjadi pertengkaran suami istri, dibawa keluar suasana hati, emosinya tidak enak, maka kalau kerja bisa jadi dia akan memutuskan bagaimana cari uang sebanyak-banyaknya. Maka itu tidak akan bekerja dengan sebaik-baiknya, tapi bekerja bagaimana mencari duit dengan segala cara. Umpamanya contoh seperti itu. Jadi kalau seseorang mampu merawat dirinya, orang terdekatnya, maka insya Allah dia akan di sekelilingnya akan mampu untuk memberikan satu pencerahan. Kalaupun bukan pencerahan, itu tidak jadi penghalang bagi terwujudnya pencerahan. Maka sungguh sebetulnya kalau kita melakukan apa yang melakukan apa yang disarankan, diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu pasti akan tercipta sebuah kondisi diri yang harmonis, keluarga yang harmonis, masyarakat yang harmonis. Hanya saja seringkali terjadi sebaliknya. Seseorang mampu berbuat baik dalam tanda kutip di banyak tempat, tetapi seringkali di dalam dirinya belum selesai. Karena dirinya belum selesai, maka sebetulnya dia mengandaikan lampu itu membakar dirinya sendiri, memberi penerangan kepada orang lain, tapi dirinya terbakar. Yang bagus bukan seperti lilin menerangi sekelilingnya dan terbakar. Yang bagus itu adalah seperti bulan, matahari, atau lampu yang tidak membakar dirinya. Dirinya terang, sekelilingnya juga menjadi terang. Nah, itu sebetulnya visi kalau di dalam dunia organisasi itu kan membingkai seluruh kegiatan itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan visi. Oleh karenanya, saat visi kita sebagai seorang mukmin itu, seorang muslim itu adalah selamat di akhirat nanti, maka setiap perilaku kita, bahkan pikiran kita itu dihubungkan dengan visi itu. Perbuatan saya ini akankah mengantarkan saya untuk bisa selamat setelah kematian nanti? Maka kita akan selalu berpikir, memikirkan itu, saya mau berbuat ini, selamat enggak? Selamat enggak? Tentu itu adalah yang kelihatan sebagai parameternya adalah Al-Quran itu. Kita bisa melihat diri kita dengan memakai kacamata Al-Quran. Orang biasanya menyebut Islami, sehingga berkembanglah namanya bank syariah. Itu adalah sebuah cara hidup, maunya seperti itu, cara hidup, cara berpikir yang Islami, menggunakan Al-Quran sebagai kacamata untuk melihat perilaku kita itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu Allah
Maha tahu bahwa manusia itu seringkali lemah, dhaif, bahkan kadang menjadi penentang, bahkan kadang juga pembantah, penentang, tapi kadang sisi lain lemah, tidak berdaya. Itu adalah manusia. Oleh karenanya di dalam Al-Quran itu pun diberikan solusi-solusi bagaimana untuk mengatasi hal-hal tersebut. Maka kalau lemah itu apa yang harus dilakukan? Kalau dhaif, fakir, lagi punya perasaan ingin menentang, ingin membantah, itu semua ada di dalam Al-Quran. Oleh karenanya itu Al-Quran juga disebut asyifa. Asyifa itu adalah penyembuh. Karena seseorang yang mempunyai sakit di dalam jiwanya itu bisa disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Bukan dibacakan saja. Mungkin itu juga bisa karena memang Al-Quran luar biasa. Tetapi sesungguhnya Al-Quran itu menyembuhkan karena seseorang meyakini apa yang di dalamnya. Al-Quran itu juga mengubah jiwa seseorang kalau diyakini dan dilakukan, sehingga akan menjadi kesembuhan bagi penyakit jiwanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu yang dapat kami sampaikan. Secara sederhana kita itu dibingkai oleh visi besar, yaitu visi selamat di akhirat nanti. Di antaranya ada visi-visi besar yang lain seperti menuju Allah, berjalan menuju Allah, dan yang lain-lain. Tapi paling tidak secara umum bagaimana visi kita itu adalah selamat saat sesudah kematian kita. Dan di Al-Quran itu ditunjukkan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.